Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aditya Suara dan Handoko dari kelas 12I, absen 36. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ulangan harian saya mengenai menganalisis teks cerita sejarah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah identifikasi tokoh bersejarah. Nama tokoh yang akan saya bahas adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau biasa dikenal sebagai Gusti Raden Mas Doro Jatun. Data-data pentingnya adalah yang pertama, nama lahir Sri Sultan adalah Raden Mas Doro Jatun, lahir pada tanggal 12 April 1912 di Ngasem, Ngayogyakarta, lalu wafat pada 2 Oktober 1988 di Washington DC, Amerika Serikat, lalu memiliki gelar kebangsawanan yakni Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping 9 Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotokomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. Fakta selanjutnya itu merupakan Sultan ke-9 dari Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dan merupakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia kedua. Lalu saya akan membahas mengenai fakta-fakta utama tentang tokoh yang akan saya bawakan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Fakta-fakta utama dimulai dari pendidikan yang ditempuh oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pada tahun 1920 adalah Europäische Lagere School atau ELS di Yogyakarta. Lalu dilanjut dengan pada tahun 1925 sampai 1928 di Mulo atau Mir Vidbeker Lager Onderwijs di Yogyakarta juga. Lalu di 1928 sampai 1931 Sri Sultan mengemban pendidikan di AMS di Bandung. Lalu di 1931 sampai 1939 Sri Sultan mengemban pendidikan di Leiden University tentang Indologi atau administrasi kolonial. Lalu saya akan membahas fakta-fakta utamanya yang akan kita bagi menjadi 3 periode utama, yaitu periode penjajahan atau periode kolonial, lalu ada pada periode revolusi, periode Orde Lama, dan periode Orde Baru. Saya akan membahas memulai dari bagaimana perjalanan Sri Sultan pada era Orde Lama, Orde Baru, penjajahan, dan juga saat masa revolusi. Kita akan mulai dari masa penjajahan. Tadi sudah dimulai dengan bagaimana Sri Sultan menempuh dan juga mengemban pendidikan dari LS sampai kepada Leiden University. Lalu dilanjut dengan pada tanggal 1940 ketika masa kolonial, Sri Sultan Hamengkubuwono dinobatkan sebagai Sri Sultan, yaitu dari Gusti Raden Mas Doro Jatun diubah menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sampai pada akhirnya beliau wafat atau mangkat pada tahun 1988. Lalu pada masa revolusi kita akan melihat bagaimana seorang Sri Sultan mengumandangkan sebuah maklumat untuk bergabung kepada Republik Indonesia. Dan pada periode revolusi pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota pindah ke Yogyakarta atas inisiatif Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu kita akan lanjut ke bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono pada periode revolusi menjadi gubernur militer dari daerah istimewa Yogyakarta dan mengatakan bahwa daerah istimewa Yogyakarta bergabung kepada Republik Indonesia. Dan kita lanjut kepada bagaimana perjalanan Sri Sultan Hamengkubuwono pada era Orde Lama, di mana pada tahun 1946 sampai 1981 Sri Sultan menjadi gubernur militer daerah istimewa Yogyakarta. Lalu beliau juga pada tahun 1961 mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia yang mencetuskan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka Indonesia. Dan fakta-fakta utama yang cukup tertinggal adalah bagaimana seorang Sri Sultan Hamengkubuwono atau Gusti Raden Mas Doro Jatun itu menginisiasi suatu serangan umum yang dinamakan serangan umum 1 Maret untuk melihat dan memperkenalkan dan juga menunjukkan bahwa eksistensi Republik masih ada. Lalu kita akan berangkat kepada bagaimana hal-hal istimewa yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang pertama, hal istimewanya ialah pemimpin yang mampu mengelaborasikan kebudayaan Jawa, pemikiran modern barat, dan pandangan Indonesia baru. Di mana kita lihat tadi, seorang Sri Sultan Hamengkubuwono telah melaksanakan sebuah elaborasi pikiran di mana beliau tumbuh dalam lingkungan kolonial
dan juga dalam lingkungan feodal yaitu kerajaan atau Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kan tapi ia menempuh mulai dari LS, AMS, Mulo sampai Leiden University. Itu membentuk pola pikir barat dan juga pola pikir tradisional yang seiring dan juga seiras, di mana beliau juga menjadi salah seorang revolusioner pada masa pergerakan dan juga pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Raja Jawa yang menginisiasi untuk menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia, di mana sosok Sri Sultan adalah sosok raja dibanding kerajaan-kerajaan lain seperti di tanah Jawa, seperti Pakubuwono yang dimana berada di daerah Surakarta atau Solo yang kita kenal sekarang, ataupun Mangkunegara ataupun Pakualaman. Justru seorang Sri Sultan lah yang berasal dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang memperkenalkan dan juga menginisiasi bagaimana bentuk sebuah keikutsertaan kerajaan atau Kesultanan Jawa atau kerajaan-kerajaan Jawa ke dalam Republik Indonesia. Lalu selanjutnya adalah pendiri Universitas Gadjah Mada. Kita tahu bahwa Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas tertua di Indonesia, di mana pendirian UGM itu diinisiasi oleh Sri Sultan, dan pada saat awal-awal aktivitas akademik UGM dilaksanakan di dalam lingkungan Keraton Ngayogyakarta atas inisiasi atau inisiatif dari Sri Sultan. Selanjutnya menjadi Bapak Pramuka Indonesia karena mendirikan Gerakan Pramuka Indonesia, dan beliau juga memperkenalkan diksi Raja Muda Karana. Selanjutnya, beliau diangkat menjadi Wakil Presiden kedua Republik Indonesia tentunya pada masa era pemerintahan Orde Baru, di mana saat itu Presiden Soeharto mengangkat Sri Sultan sebagai seorang Wakil Presiden. Dan yang terakhir, sebagai hal istimewa yang dimiliki oleh Sri Sultan adalah tercatat sebagai pegawai negeri sipil pertama dengan nomor induk pegawai 0100000001. Lalu, kita akan bahas soal daya tarik yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Apa daya tarik yang dimiliki oleh beliau? Yang pertama adalah beliau adalah tokoh yang merakyat dengan karisma yang tinggi, di mana beliau ini adalah seorang Sri Sultan, namun dia masih membaur, masih mendengar, masih juga tetap memposisikan dirinya sebagai warga negara Republik Indonesia, walaupun di satu sisi ia sebagai seorang raja, terutama raja di Pulau Jawa, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua adalah memiliki pemikiran yang modern sekaligus tradisionalis, di mana kita tadi tahu bahwa beliau hidup dan tumbuh di dalam lingkungan kolonial dan juga feodal, tapi memiliki pola pikir Indonesia, pola pikir revolusi, pola pikir kemerdekaan yang terbuka. Itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai bagaimana analisis teks cerita sejarah yang membahas soal biografi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, atau yang biasa disebut oleh dengan Gusti Raden Mas Doro Jatun sebagai nama aslinya, dan memiliki gelar kebangsawanan Sultan Hamengkubuwono kaping Songo Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. Terima kasih, saya Yusuf Aditya Suardana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.